semuanya, perkenalkan nama saya Najir Abdul Aziz. Saya dari tim Teknopasi dan inilah rekan-rekan saya. Halo, saya Muhammad Arif Rahman. Saya Muhammad Akan Pasa. Saya Muhammad Alvin Faiz. Kami dari tim Teknopasi. Mau tahu cara buatnya? Tonton video ini. Di sini kami akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan di proyek ini. Yang pertama yaitu breadboard. Secara singkat, fungsinya yaitu sebagai tempat merakit rangkaian listrik elektroniknya yang mudah karena tidak perlu mensolder komponen-komponen lainnya. Yang kedua yaitu Arduino SP8266. Itu sebuah microcontroller konektivitas Wi-Fi yang menghubungkan perangkat ke jaringan internet atau ke perangkat lainnya. Lalu selanjutnya kita mempunyai layar LCD. Layar LCD ini adalah seri I2C, jadi tidak perlu menggunakan banyak kabel untuk menghubungkannya ke microcontroller. Alat ini berfungsi untuk menampilkan teks atau data. Lalu selanjutnya ada buzzer. Buzzer ini alat kecil yang berfungsi untuk mengeluarkan bunyi seperti beep atau semacamnya sebagai tanda konfirmasi atau tanda peringatan. Nah, jadi di sini kita udah punya Arduino yang udah disambung ke breadboard. Nah, di sini kita akan menjelaskan gimana caranya si LCD I2C ini menyambung ke Arduino kita. Nah, di dalam LCD I2C kita ada 4 pin, yaitu pin ground, lalu pin VCC atau fault common collector, terus ada SDA atau serial data, lalu ada SCL itu serial clock. Nah, untuk kabel yang kita gunakan itu kabel male to female. Nah, untuk bagian male-nya ini kita masukkan ke pin. Untuk pertama saya masukkan ke pin ground. Nah, fungsi pin ground ini untuk mengembalikan arus listrik dari sumber daya ke komponen. Nah, fungsi si pin ground ini untuk mengembalikan arus listrik dari komponen ke sumber daya. Nah, untuk pin ground ini kita masukkan ke pin yang sama di breadboard, yaitu yang sejalur dengan port ground. Lalu yang kedua kita akan memasukkan pin VCC. Pin VCC ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari sumber daya ke komponen. Nah, untuk di sumber dayanya kita masukkan ke port V3. Maksud V3 itu 3 volt. Nah, lalu selanjutnya ini pin SDA itu serial data untuk mengirimkan sinyal dan data yang akan ditampilkan di LCD. Untuk pin SDA ini kita masukkan ke port D2. Nah, lalu pin yang terakhir itu SCL serial clock. Ini kita masukkan ke port D1. Nah, kenapa si pin SDA dan SCL ini kita masukkan ke port D2 dan D1? Karena defaultnya sistem Arduino ini di port D2 dan D1 itu berfungsi sebagai defaultnya sensor I2C. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi ulang pada data program. Lalu selanjutnya kita akan menyambungkan buzzer. Nah, untuk buzzer ini saya pakai yang kecil. Kita pasang di ujungnya aja. Nah, untuk kabel yang kita pakai itu kabel male to male. Nah,
kabel male to male ini berfungsi untuk apa? Kabel ini berfungsi untuk menyalurkan data dari sumber daya. Nah, untuk yang kabel positifnya ini kita masukkan ke port D0, karena port D0 ini adalah pin digital yang mengatur sinyal high and low. Jadi kalau si data mengirim sinyal high, si buzzer ini akan bunyi di beep atau apa. Lalu yang kedua, kita menyambungkannya ke port ground. Seperti di LCD tadi, kabel port ground ini berfungsi untuk mengembalikan arus listrik. Kita pasang di negatifnya buzzer. Selanjutnya ini adalah sensor RFID, alat buat baca data dari kartu RFID pakai gelombang radio. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan sensor ini untuk absensi RFID. Selanjutnya ini ada RFID card dan master key, kartu atau alat yang bisa di-scan pakai sensor RFID. Kartu ini biasanya dipakai sebagai kunci buat sistem akses berbasis RFID. Ke teman-teman, kita lanjut ke cara pemasangan sensor RFID. Di sini ada 8 port, yaitu SDA, SCK, MOSI, MISO, IRQ, ground, TRST, dan 3 port. Yang pertama kita masukkan ke pin SDA ke D4. SDA ke D4 ini untuk jalur komunikasi data antara RFID dan node MCU. Yang kedua yaitu pin SCK ke D5. SCK ini untuk pengatur waktu supaya data yang dikirim dari RFID ke node MCU bisa sinkron. Yang ketiga kita masukkan ke pin MOSI ke D7. MOSI ke D7 ini MOSI bisa disebut sebagai master out slave in buat ngirim data dari node MCU ke RFID. Yang keempat yaitu BISOC ke D6. Pin MISO ke D6 ini untuk menerima data dari RFID ke node MCU. Selanjutnya untuk IRQ, pin ini tidak dihubungkan, kita abaikan saja. Lanjut ke ground. Ground ke ground ini untuk sambungan ini wajib biar sirkuit bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya RST ke D3. RST ke D3 ini untuk mereset modul RFID jika perlu direset. Yang terakhir yaitu ada 3V ke 3V. Ini untuk kasih daya ke modul RFID dan node MCU. Dan ini adalah kabel jumper. Fungsi dari kabel ini adalah untuk menyambungkan antar komponen. Dan kabel ini memiliki tiga macam, yaitu male to male, female to female, dan male to female. Nah, kabel jumper female, ujung kabel ini berbentuk pin seperti jarum, sehingga bisa dimasukkan ke port atau lubang pada breadboard. Cocok dipakai kalau ingin menyambungkan ke tempat yang punya lubang. Dan kabel jumper female, ujung kabel ini berupa lubang atau soket, jadi bisa menerima pin kabel male atau komponen yang punya pin.
Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Arduino IDE versi 2.3.3. Yang pertama kita masuk ke file, preference, dan salin link ini. Jika sudah disalin, masuk ke Broad Manager dan install extension ESP8266. Oke, jika sudah terinstall, lanjut masuk ke Tools, pilih Broad, pilih ESP8266, lalu pilih Node MCU 1.0. Jika sudah, masuk ke Sketch, Include Library, dan Add Zip Library. Langsung masukkan semua file dokumennya satu persatu. Oke, karena ini saya sudah memasukkan semuanya, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita ke penginstalan. Sebelum menginstal, colokin dulu kabel USB Arduino ke perangkat komputer ataupun laptop. Jika sudah tersambung, langsung saja kita install. Oke, ini adalah tampilan jika sudah terinstall. Oke, lanjut kita ke pengkodingan. Yang pertama, kita ganti SSID ini dengan nama WiFi kita. Contohnya kita menggunakan WiFi nama handphone saya. Masukkan username-nya. Dan masukkan password WiFi-nya. Oke, jika sudah, lanjut masuk ke Google, search Google Spreadsheet. Masuk yang ini. Oke, ini adalah tampilan dari Google Spreadsheet yang udah saya buat. Selanjutnya kita pilih menu extension dan Upscript. Jika sudah masuk, pilih menu Deploy dan New Deployment. Tunggu sebentar. Lalu yang paling bawah kita pilih Anyone. Lalu deploy. Selanjutnya salin link ID yang atas, yang ini. Jika sudah di copy, klik down, masuk ke codingan. Lalu pastekan ID yang tadi ke sini. Oke, jika sudah, langsung running. Tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, masuk ke codingan yang kedua, lalu kita running lagi. Tunggu lagi. Jika sudah, pilih menu serial monitor dan tunggu koneksinya masuk ke
hotspot kita. Kalau sudah connect, tampilannya seperti ini. Langsung kita tapping kartu ini ke sensor RFID-nya. Dan seperti ini tampilannya jika kartu tersebut sudah di tapping ke sensor RFID. Sudah di tapping, pesan akan langsung masuk ke Google Spreadsheet kita.